Perkenalkan, nama saya Dionysius Marianela P, MPM 12190094. Di sini saya akan mempresentasikan perdagangan internasional teori Hackers-Ohlin. Teori Hackers-Ohlin pertama kali digagas pada tahun 1920-an oleh dua ekonom Swedia, Eli Hackers dan muridnya Bertil Ohlin. Teori ini mengajukan suatu premis bahwa suatu negara akan mengekspor barang yang memiliki faktor produksi yang berlimpah secara intensif. Suatu negara dikatakan memiliki faktor produksi berlimpah untuk tenaga kerja, misalnya jika rasio dari tenaga kerja terhadap faktor lainnya lebih besar dibandingkan rasio dari negara mitranya. Sedangkan suatu barang disebut bersifat padat tenaga kerja jika biaya tenaga kerja merupakan bagian terbesar dari nilai barang tersebut dibandingkan biaya faktor produksi lainnya. Hackers-Ohlin mencoba menjelaskan pola perdagangan dunia dengan pengungkapan spesifik mengapa terjadi perbedaan harga antar negara. Sebelum negara tersebut melakukan perdagangan di antara mereka, secara teoritis perdagangan terjadi karena adanya perbedaan harga. Ada beberapa hal yang dapat dianggap sebagai penyebab perbedaan harga, misalnya faktor permintaan atau perbedaan teknologi. Namun, Hackers-Ohlin meragukan hal ini dan sebagai antinya ia mengajukan konsep tentang faktor proporsi dalam penggunaan faktor produksi sebagai dasar dari perbedaan biaya komparatif. Asumsi teori Hackers-Ohlin. Teori Hackers-Ohlin memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama, misalnya 300 sepatu dan 80 televisi. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Kondisi real yang tidak sesuai dengan asumsi teori Hackers-Ohlin atau HAO. Yang pertama, kondisi permintaan dan penawaran yang senantiasa berubah. Kedua, teori perdanaan terbaru. Ketiga, jumlah dan kualitas faktor produksi yang berubah dari waktu ke waktu. Keempat, variabel ongkos transportasi diperhitungkan. Jadi, teori Hackers-Ohlin mengatakan bahwa suatu negara yang berlimpah pada suatu faktor produksi akan mengekspor komoditas yang intensif menggunakan faktor produksi yang negara tersebut kekurangan, sehingga pola perdagangan. Teori Hackers-Ohlin atau HAO menggunakan dua kurva, yang pertama isokos, yang kedua isokuan. Isokos yaitu kurva yang menggambarkan total biaya produksi yang sama, dan kurva isokuan yaitu kurva yang menggambarkan total kuantitas produk yang sama. Kurva isokos dan isokuan akan bersinggung pada satu titik optimal. Titik A, B, C berada pada isokos yang sama dengan kombinasi input atau faktor produksi yang berbeda, yaitu A 25 TK atau tenaga kerja 10M, B 15 TK atau tenaga kerja 12M, C 40 TK atau tenaga kerja 5M. Sementara itu titik D berada pada isokos, titik B, C, dan D berada pada satu isokuan yang sama, yaitu sebanyak 100 unit pakaian. Titik produksi optimal terjadi ketika isokos dan isokuan bersinggungan. Jadi dengan kombinasi biaya minimal dapat diproduksi sejumlah produk tertentu. Dengan titik D dengan kombinasi 20 TK dan 5 mesin adalah titik optimal karena dengan isokos dapat diproduksi 100 unit pakaian. Untuk titik B dan C dengan jumlah produk 100 unit dibutuhkan biaya lebih besar, yakni pada isokos 600. Sesuai konsep titik singgung antara isokos dan isokuan ini, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal sesuai struktur atau proporsi faktor produksi yang dimiliki. Secara grafis, perbedaan proporsi atau jumlah faktor produksi yang dimiliki masing-masing negara dapat ditunjukkan dengan grafik berikut. Demikianlah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.